Bang Palen yang kita kenal di YouTube, seorang debater Yudaisme, ternyata dia bukan berasal dari suku Israel, tetapi ia berasal dari suku Batak. Suku Batak, kalau dilihat dari agama, terbelah menjadi dua bagian. Batak Kristen yang mendiami Tapanuli Utara, dan Batak Muslim yang mendiami Tapanuli bagian selatan. Bang Valen ini bermarga Sinaga, berasal dari Tapanuli Utara. Dia awalnya beragama Kristen Protestan. Apa yang membuatnya pindah agama dari Kristen ke Yudaisme? Mari kita dengarkan pengakuannya. Intinya, Bapak yang asal-muasalnya dari sono, no? Menurut perspektif Kristen lo ya, ini Bapak turun ke dunia dalam rupa manusia, menjadi sama seperti kita hanya untuk menebus kita dari dosa. Keren nggak? Pakai banget narasinya. Itu sejak kecil seperti itu gitu loh. Gimana nggak keren coba? Akhirnya apa? Kita udah terdoktrin, terdogma seperti itu. Ada rasa emosi kita naik pada konteks yang namanya iba. Secara nggak sadar kita akhirnya apa? Kita terbawa satu dogma, satu doktrin sewaktu kita kecil dengan satu narasi bagaimana penderitaan Yesus, dan kita merasa iba. Dan secara nggak sadar kita meneteskan air mata. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita cuma diisi otak kita dengan satu narasi tentang bagaimana penderitaan daripada Yesus. Tapi ketika saya mengerti kebenaran, wah saya salah sembah ini. Selama kurang lebih 30 tahun, saya salah menyembah daripada Tuhan. Keliru saya. Yang bisa mengampuni dosa itu cuma Hashem. Yang bikin manusia siapa coba? Hashem. Yang bikin laut, gunung, segala semua isi yang ada di dunia, di bawah dunia, di atas langit, di bawah langit siapa? Hashem. Tuhan sang pencipta alam semesta. Logika basicnya, terus siapa yang bisa mengampuni dosa? Tuhan sendiri. Dulu gua masih bego ya. Dulu gua masih bego, masih gak ngerti ya. Dalam hati gua darah Yesus yang menyembuhkan. Aduh. Setelah saya tahu kebenaran, saya minta ampun sama Hashem. Ampuni saya tesyufa. Sebenarnya bukan darah Yoske yang menyembuhkan, tapi oleh karena kebaikanmu, sekalipun aku pada waktu itu mengenal Yesus di dalam Evangelion, tetapi sebenarnya engkau yang menyembuhkan aku. Dari mana? Oh ya, ngapain ya saya minta tolong sama Yesus ya? Sedangkan Yesus, ketika Yesus bar Yosef di atas Kalvari, Yesus teriak, Elohim, Elohim, lama asyaftani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus aja minta tolong sama Hashem. Nah, terus gue sakit, gue ngomong, darah Yesus. Darah Yesus menyembuhkan orang atas izin daripada Hashem. Sedikit demi sedikit paradigma saya kebuka ya. Wah, dulu saya sampai seperti ini. Karena apa? Karena sewaktu kecil kita udah kedoktrin. Dan saya akan bertanya, bagaimana mungkin segala sesuatu itu berada di dalam diri Yesus? Sedangkan ketika Yesus disalib, Hashem keluar dari tubuh Yesus. Katanya satu pribadi yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Nyatanya ketika di Kalvari, Yesus ngomong, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ya? Elohi, Elohi, lama asyaftani. Kenapa Allah meninggalkan Yesus? Katanya satu pribadi yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Emangnya Elohim takut sama salib? Nggak mungkin lah. Elohim itu tak bisa disentuh oleh apapun gitu. Hanya orang-orang yang punya kesucian secara spiritual itu yang bisa melihat bagaimana Hashem di dalam konteks perbuatan daripada Hashem. Jadi bukan kelihatan secara fisik begitu, enggak. Kenapa? Karena dalam perspektif Judaism, Hashem itu nggak bisa dilihat secara fisik dalam bentuk tubuh manusia, yang nggak pernah ada seperti itu. Makanya sedikit demi sedikit saya meninggalkan yang namanya kekristenan gitu.
Saya meninggalkan kekristenan dan saya beralih menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Moshe Rabbeinu dan seluruh para Nevi'im. Mereka menyembah Hashem, satu-satunya Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang nggak pernah mati, ya, Tuhan yang nggak pernah disalib, ya, Tuhan yang nggak pernah dicambuk, Tuhan yang nggak pernah ditampar oleh umat ciptanya sendiri. Bayangin coba, Tuhan ditampar sama umat ciptanya sendiri, coba. Secara logika basic kayak gimana coba? Bisa masuk akal nggak? Setelah Bang Palen berada di Yudaisme, dia tiba-tiba pindah agama ke Islam. Dia bersahadat menyatakan diri menjadi seorang Muslim. Saya ulangi bahwa telah hadir di tengah-tengah kita Saudara Haryanto Persauran Sinaga dalam satu acara besar, yaitu ikrar syahadat untuk menjadi Muslim. Saya tuntun dulu ya dengan bacaan basmalah. Nanti tolong di dalam hatinya juga diikuti dengan penghayatan, ya, pemaknaannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Menyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Oke, silakan. Apa bisa dibaca sendiri? Ya, bisa. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya kira cukup, ya, tidak usah panjang lebar, bahwa saudara telah menjadi Muslim. Apa yang membuat Bang Palen pindah dari agama Yudaisme ke agama Islam? Mari kita dengarkan pengakuannya. Boleh, contoh di sini, gua kalau sholat ngadepnya ke tembok Yerusalem. Kalau saya masuk masjid, Jews kan boleh masuk masjid. Boleh. Halakha sih, makanya itu saya masuk Islam. Loh, kenapa kan gitu? Kalau Jews melihat masjid di sana ada Tuhan yang benar, ngapain gua nggak masuk Islam kan gitu? Oh gitu. Simpelnya kan kayak gitu, Ji. Iya. Nggak ada perdebatan. Orang tuannya sama, apa yang mau diperdebatin kan gitu. Bang Valen dari Judaism sekarang menjadi seorang Muslim, berarti kan Bang Valen sudah menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang memang diutus untuk rahmatan lil alamin nih Bang. Iya. Boleh Bang cerita alasannya kenapa gitu? Yang tadi tidak mengakui sekarang mengakui. Oh. Alasannya apa gitu? Iya. Pertanyaannya bagus sih. Yang jawabannya itu akan bikin kamar sebelah itu panas pasti. Oh gitu ya. Iya. Saya kutip gini nih, ada satu narasi kan yang sering dipakai mereka ini Ulangan 18:18. Ya. Tetapi something satu, Islam itu Nggak apa-apa. Islam itu nggak perlu cari pembenaran sama pihak Judaism. Karena Judaism sendiri melihat Islam itu benar. Itu pertama. Nah, terus ketika ada sesuatu yang dikatakan Nabi yang sama seperti Musa, kita tinggal cross check secara logika kan gitu. Musa dengan baginda. Kalau mau ngomongin saudara, Ismail itu saudaranya Israel. Dari satu bapak. Abraham punya anak pertama Hagar, anaknya Ismail. Abraham punya anak pertama, ya anak pertamanya kan Ismail. Dari Hagar kan Ismail, yang paling tua kan Ismail. Ya. Terus anak pertama dari Sarah, Ishak. Ishak menurunkan 12 suku melalui Yakub. Ismail menurunkan 12 raja. Salah satunya Bani Kedar, baginda Rasulullah.
Nah kalau mau dibilang saudara, ya saudara. Ismail dengan Ishak itu saudara. Terus sama seperti Musa. Musa sebagai nabi atas bangsa Israel, baginda Rasulullah nabi atas bangsa Arab. Sama-sama menikah. Kalau Yesus nggak menikah. Itu pertama aja. Terus bikin mujizat. Baginda Rasulullah juga punya mujizat. Musa pernah membunuh. Baginda Rasulullah juga pernah. Jadi ada something yang sama gitu loh. Kalau mau dikategorikan. Tapi kita nggak perlu cari pembenaran. Karena mereka udah ngakui sendiri gitu loh. Ketika kita membuka Melakim Ulmi Hamad, literatur mereka, bahwa baginda Rasulullah itu disebut sebagai Ismail, dan baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan mempromosikan satu Tuhan. Jadi saya berpikir kenapa enggak sih? Orang semua agama pasti mengklaim, mereka mendisklaimer gitu. Maka mau nggak mau mindset kita yang harus membaca Quran gitu. Membaca silsilah biografi historikal dari baginda Rasulullah kan gitu. Dan ketika saya mempelajari dari Sirah Nabawiyah semua clear, bahkan Paulus sendiri mengakui kalau Agar itu dari Arab gitu. Nah kalau Agar dari Arab berarti baginda Rasulullah siapa dong? Nah ini oten yang nggak akan pernah terima gitu. Padahal Paulus sendiri yang udah bilang bodoh. Nah di situ masuk PB lagi ya? Iya di PB itu. Ada Galatia 4:25. Reform ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga kita tercerahkan dengan kisah Bang Valen.